Hello Technolovers. Pemilihan umum merupakan ekspresi dari perwujudan demokrasi. Pemilihan umum dipandang sebagai ukuran demokrasi karena rakyat memiliki suara dalam sikapnya terhadap pemerintah dan negaranya. Dalam pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk parlemen dan struktur pemerintahan. Ada negara-negara yang pemilihan parlementernya diadakan hanya ketika anggota parlemen dipilih menjadi anggota parlemen. Tetapi ada juga negara-negara yang pemilihan parlementernya juga digunakan untuk memilih pejabat senior pemerintah. Nah, berikut akan kita bahas mengenai perbedaan sistem pemilu di Indonesia dan Malaysia yang sangat berbeda. Indonesia. Ada 3 jenis pemilu di Indonesia, yakni pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggunakan sistem distrik multiperwakilan. Warga negara memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen atau pemilu tahun 2004 hingga 2019 diperbaiki sesuai dengan keinginan rakyat. Perbaikan ini terlihat pada sistem pemilu yang diperkenalkan pada pemilu 2004 hingga 2019. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 hingga 1999 tertutup secara proporsional. Tekanan untuk membuat sistem pemilu lebih terbuka meningkat setelah pemilu 2004. Pemilihan umum atau pemilu legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota pada tahun 2004 masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem tersebut diberlakukan sejak masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno Orde Lama pada 1955 serta masa pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru yakni 1971 sampai 1992. Pada pemilu 1999 pasca reformasi 1998 juga masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun penerapan sistem proporsional tertutup menuai kritik. Penyebabnya adalah dalam sistem proporsional tertutup, calon pemilih sama sekali tidak mengetahui siapa calon anggota legislatif atau caleg yang bakal mewakili mereka di DPR dan DPRD. Karena dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, partai politik memiliki kekuasaan penuh untuk memilih calon anggota parlemen secara tertutup. Dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon sesuai nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik. Dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, setiap partai menawarkan daftar calon yang jumlahnya lebih besar dari jumlah kursi yang dialokasikan untuk suatu daerah pemilihan atau dapil. Dalam proses pemilu dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik. Lalu setelah penghitungan suara, calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Namun, penerapan sistem proporsional tertutup itu kemudian menuai kritik dan dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Saat itu aturan yang diuji materi adalah pasal 214 huruf A, B, C, D, dan E dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam pasal itu disebutkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari bilangan pembagi pemilih atau BPP. Jika jumlah calon lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai, maka kursi diberikan kepada calon dengan nomor urut lebih kecil. Pasal tersebut dipandang sebagai indikasi supaya legislator memberikan kekuasaan penuh kepada partai untuk mengorganisir calon-calon pemilu dengan memeringkat mereka di bawah, bahkan jika calon-calon tersebut mungkin tidak diterima atau diinginkan secara populer. Selain itu, pasal ini juga berupaya untuk membatalkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara berdasarkan pasal 28D 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilu diasumsikan memiliki banyak kelebihan. Pertama, daerah pemilihan ditetapkan secara regional sehingga setiap daerah memiliki calon pemilihnya sendiri. Kedua, pemberlakuan sistem perwakilan proporsional terbuka diharapkan dapat mempererat hubungan antara calon pemilih dengan anggota parlemen. Ketiga, sistem perwakilan proporsional terbuka harus memastikan bahwa calon terpilih benar-benar memperjuangkan keinginan pemilih dan daerahnya. Keempat, kandidat diharapkan menjaga kredibilitas dengan pemilih.
Dalam putusannya, MK memutuskan membatalkan pasal A, B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 214. Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK 22/24/PUU 6/2008 tanggal 23 Desember 2008. Alasannya, pasal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, dan 28 dengan pasal E3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia lalu mengadopsi perwakilan proporsional terbuka sejak pemilu 2009 untuk memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, DPRD Provinsi, dan pemilihan anggota parlemen atau caleg, wakil pemerintah atau DPRD Kota. Dengan diberlakukannya sistem perwakilan proporsional terbuka, pemilih akan diberdayakan untuk memilih calon yang diinginkannya sesuai dengan daftar calon dari masing-masing partai peserta pemilu. Pada pemilu 2009, kursi di parlemen ditentukan berdasarkan mayoritas. Intinya, ketika sebuah partai peserta pemilu mendapat kursi di daerah pemilihan atau dapil, calon dengan suara terbanyaklah yang mendapatkannya. Sistem perwakilan proporsional terbuka yang saat ini digunakan menawarkan fleksibilitas bagi kandidat dan pemilih. Kandidat memiliki kesempatan yang sama dan dapat menggunakan sumber daya mereka untuk mendapatkan jumlah suara tertinggi. Pada saat yang sama, pemilih dapat memilih wakilnya langsung ke parlemen, asalkan mereka termasuk dalam daftar calon partai politik. Dengan diperkenalkannya sistem perwakilan proporsional terbuka dalam pemilihan, wilayah negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan. Nantinya, dapil akan disesuaikan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Malaysia. Sementara itu, kalau Malaysia nih agak berbeda dengan sistem pemilu di Indonesia, di mana Malaysia adalah negara yang menganut paham demokrasi parlementer dan monarki konstitusional, di mana raja memainkan peran seremonial meskipun ia memiliki beberapa kekuasaan diskresi. Pemilihan parlemen diadakan setiap 5 tahun kecuali Perdana Menteri menyerukan pemilihan cepat. Proses pemilihannya adalah first past the post. Artinya, partai atau koalisi yang memenangkan 112 dari 222 kursi di House of Commons dapat membentuk pemerintahan. Di parlemen dengan mayoritas 0, di mana tidak ada partai atau koalisi yang memegang mayoritas, faksi-faksi yang bersaing harus membentuk aliansi baru untuk memenangkan kursi yang cukup. Dewan Pemilihan biasanya mengumumkan hasilnya pada hari pemilihan dan Perdana Menteri dilantik pada hari berikutnya. Namun, karena persaingan yang ketat kali ini tidak jelas seberapa cepat pemerintahan baru akan terbentuk. Lebih dari 21 juta warga Malaysia berhak memilih dalam pemilihan ini, termasuk 6 juta pemilih baru. Sekitar 1,4 juta warga Malaysia berusia antara 18 dan 20 tahun diperkirakan akan memilih untuk pertama kalinya sejak pemerintah menurunkan usia pemilih dari 21 menjadi 18 tahun lalu. Partisipasi di Malaysia bervariasi. Dalam jejak pendapat terakhir tahun 2018, 82,3% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka, salah satu yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Jumlah pemilih yang tinggi cenderung mendukung oposisi, sementara jumlah pemilih yang lebih rendah mendukung petahana. Tidak ada partai yang pernah membentuk pemerintahan sendiri, dan struktur masyarakat Malaysia yang multi-etnis memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan koalisi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya ada 3 koalisi utama bersaing memperebutkan kekuasaan. Barisan Nasional Ismail saat ini dipimpin oleh United Malays National Organization atau UMNO, sebuah partai nasionalis Melayu yang mengutamakan kepentingan mayoritas etnis Melayu. Aliansi tersebut yang mencakup partai minoritas etnis Cina dan India yang lebih kecil, memerintah Malaysia selama 6 dekade sebelum digulingkan oleh oposisi Pakatan Harapan dalam jejak pendapat 2018 atas korupsi yang meluas. Tetapi, UMNO kembali berkuasa pada tahun 2020 sebagai bagian dari koalisi lain setelah runtuhnya koalisi oposisi. Koalisi besar lainnya adalah Pakatan Harapan multi-etnis Anwar Ibrahim yang memenangkan pemilu 2018 di bawah mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tetapi kehilangan kekuasaan 2 tahun kemudian karena pertikaian. Mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memimpin koalisi ketiga yang mencakup Partai Nasionalis Melayu dan Partai Islam Pro Hukum Syariah. Kabarnya nih, Parlemen Malaysia seharusnya dibubarkan pada 16 Juli 2023, tepat 5 tahun setelah sidang paripurna pertama Parlemen ke-14 dilakukan.
Namun Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengajukan permohonan pembubaran parlemen lebih awal kepada Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah pada 10 Oktober 2022. Menurut hukum yang berlaku, pemilihan umum seharusnya digelar dalam 60 hari pasca pembubaran parlemen. Itulah tadi ulasan mengenai sistem pemilu Indonesia versus Malaysia. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar mengenai hal ini ya. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Thanks for watching and see you.